Salam pemirsa, mari kita lanjutkan perjalanan karena tempat yang kita kunjungi masih cukup banyak dan perjalanan kita masih cukup jauh. Mari. Kali ini kita akan mencari sebuah gua legendaris di wilayah Kediri yang disebut dengan Gua Silobali. Gua Silobali dikenal sebagai tempat pertapaan atau tempat penyepian dari Bre Doho atau dengan nama lain Kiai Doho yang lebih kita kenal dengan nama Buto Lucoyo. Untuk menemukan lokasi tersebut, kita harus menyusuri jalan setapak yang sempit, penuh dengan semak-semak yang cukup lebat. Jadi, perlu kewaspadaan dan tentunya kita harus sangat berhati-hati karena kondisi kontur jalan yang berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Baik pemirsa, mari ikuti perjalanan kami untuk menemukan gua legendaris tersebut. Teman-teman, akhirnya kita tiba juga di lokasi ini. Lokasi yang memang hendak kita tuju. Kita tadi sudah jauh-jauh melakukan perjalanan ke tempat ini. Jadi sekarang kita sudah berada di sebuah gua kecil. Gua yang tepat berada di tepi atau di pinggir jurang. Jadi di depan kita ini teman-teman adalah sebuah jurang yang dalam. Di bawah sana ada sungai kecil yang mengalir, yang airnya sudah kering. Di sebelah sana ada sebuah tebing yang menjadi saluran utama dari air sungai ini, yang merupakan air terjun kecil. Dan pemirsa, meskipun di sini dulu debit airnya tidak besar, namun dia mengalir sepanjang masa, tidak mengenal musim, tidak mengenal kemarau. Jadi sungai kecil ini terus mengalir dengan air yang sangat jernih, sehingga sangat bagus untuk dijadikan sarana bersuci atau menyucikan diri oleh para leluhur kita yang tinggal di tempat ini. Namun sekarang pemirsa bisa lihat sendiri, sekarang sungai ini kering tanpa setetes air pun. Dan kita bisa maklum karena sudah terjadi perubahan ekosistem yang sangat luar biasa. Hutan-hutan yang merupakan sumber mata air sekarang sudah lenyap. Musim-musim pun tidak berjalan sebagaimana kondisi tempat ini di zaman dahulu. Semuanya sudah berubah. Dan seperti itu, zaman akan terus berubah, akan terus berganti. Gua ini pemirsa, meskipun kecil, tapi ini adalah sebuah gua yang sangat sakral dan punya nilai sejarah yang cukup tinggi. Inilah Gua Silobali yang kita maksudkan dalam video kita sebelumnya, yakni gua tempat tinggal Kiai Doho. Tempat tinggal beliau ketika sudah lengser dari keprabon, sudah turun dari tahta ketika usia sudah tua. Di tempat inilah beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan menempuh atau mengambil jalan pertapaan, menyempurnakan batin agar bisa menyatu dengan Sang Maha Agung. Dan setelah beliau tinggal di tempat ini, beliau merubah namanya menjadi Brahmana Luh Cahya. Namun kita, generasi di zaman sekarang, mungkin lebih mengenalnya dengan nama Buto Lucoyo. Tapi sebenarnya bukan itu nama beliau teman-teman. Nama beliau adalah Luh Cahya atau Brahmana Luh Cahya. Mengenai
sebutan Buto Locoyo, kita sendiri kurang paham mulai kapan nama itu lahir. Akan tapi, monggo saja jika teman-teman dan pemirsa semua menyebutnya sebagai Buto Locoyo, karena itu menurut kami tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap beliau. Sebutan itu tidak masalah, apapun nama dan penyebutannya, asalkan hati kita, perasaan kita membawa rasa hormat, maka nama itu akan menjadi nama kehormatan bagi beliau, leluhur kita. Baik pemirsa, mari kita kupas lebih lanjut semua hal yang kiranya bisa kita gali dari tempat ini, yang bisa memberikan manfaat bagi kita, anak cucunya. Setelah kita melakukan penelusuran, kita sangat kagum ketika mendapatkan penglihatan, ketika mengetahui bagaimana Brahmana Lohcaya itu menjalani sisa-sisa hidupnya di tempat ini. Terlepas dahulu beliau adalah seorang patih, seorang penguasa di bawah sana, namun di sisa-sisa hidupnya ketika beliau menempuh jalan pertapaan, rupa-rupanya kehidupannya sungguh-sungguh sangat bersahaja. Setiap hari beliau hanya makan ubi-ubian, dan di hari-hari tertentu, di hari-hari sakral, beliau harus banyak melakukan puasa, banyak melakukan tirakat. Ada kalanya beliau hanya makan kunyit sebesar ujung jari selama berbulan-bulan, ditambah dengan beberapa teguk air putih. Semua itu beliau lakukan untuk mensucikan raganya, untuk membersihkan semua yang telah dia makan. Makanan-makanan yang banyak mengandung karma, yang bisa menghalang-halangi kesempurnaan batin beliau. Semua unsur makanan-makanan itu harus terkuras. Maka dari itulah beliau banyak melakukan puasa, melakukan tirakat yang sangat berat demi mencapai kesucian itu. Oh ya pemirsa, jika hasil video ini gelap, harap dimaklumi, karena kita berada di dalam goa, di tengah hutan yang minim sekali pencahayaan. Dan satu hal lagi pemirsa, kita tadi mendapatkan penglihatan atau visualisasi bahwa di depan sana, di seberang sungai, seperti ada sebuah bangunan. Kayaknya bangunan itu dulu sebuah tempat peribadatan. Mungkin Eyang Brahmana Lohcaya melakukan peribadatan sehari-hari di tempat itu. Dan kita mendapatkan penglihatan atau visualisasi bahwa jalan utama menuju tempat ini ada di bawah sana. Jadi bukan jalur yang kita lewati tadi. Oke pemirsa, mari kita cek ke lokasi-lokasi tersebut, sambil kita jelaskan lebih jauh mengenai gua ini. Karena di sini tempatnya gelap dan minim pencahayaan, sebaiknya kita geser ke sana. Jadi teman-teman, inilah tempat peribadatan yang kita sampaikan tadi. Beliau, Eyang Brahmana Lohcaya, melakukan ibadah sehari-hari di sini, di tempat ini. Pemirsa bisa lihat di sini ada 3 ruangan semacam goa. Di goa-goa inilah tamu-tamu beliau dahulu melakukan berbagai meditasi dan pertapaan. Dan di tempat ini juga dahulu dibangun sebuah pura kecil, tempat untuk beribadah para leluhur-leluhur kita di tempat ini. Ini kita bisa masih lihat bekas-bekas pondasinya, masih sangat kelihatan. Cuman karena memang sudah dimakan usia, maka banyak sekali perubahan yang terjadi di sini. Dan bentuk bangunan fisiknya sudah tidak kelihatan sama sekali. Kita hanya bisa melihat bekas-bekas pondasinya saja. Baik pemirsa, sekarang mari kita ke bawah, kita cross check jalan utama yang kita lihat tadi. Jalan kuno yang merupakan akses utama menuju tempat ini. Mari. Pemirsa yang budiman, ada banyak sekali hikmah dan ilmu pengetahuan luhur yang bisa digali dari lokasi kita sekarang. Di dalam video berikutnya, kita akan menyajikan secara lebih lengkap serta lebih jelas kepada Anda. Jadi, tetap ikuti video-video dari kami untuk mendapatkan hikmah-hikmah besar dari perjalanan kita kali ini.
Bye.